Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daftar Jaratul ID, NPM 4524210136. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas besar praktek algoritma dan struktur data kelas B dengan judul si pembayaran listrik tanpa menggunakan inputan. Di sini saya mendapatkan 6 materi yaitu struktur atau kelas, pointer, SDL, QW menggunakan array, bubble sort, B-tree, lalu ada graph, BFS, dan DFS. Lalu pertama-tama di sini saya menggunakan header dan namespace, include IOStream, include string, include stdlib.h using namespace std. Yang dimana semua ini untuk mengeluarkan input atau output dari header dan namespace berikut. Lalu kita masuk ke bagian struk tagihan listrik. Struk ini menyimpan data utama pelanggan seperti nama pelanggan, jumlah KWH, golongan, tarif per KWH, bulan, total bayar. Lalu kita masuk ke fungsi menampilkan bulan. Fungsi menampilkan ini menampilkan nama bulan berdasarkan angka. Misalnya 5 dicetak akan dicetak sebagai Mei. Lalu misalnya Februari atau 2 itu akan dicetak sebagai Februari. Lalu kita masuk ke bagian tagihan dan QW. Yang dimana tagihan ini untuk menyimpan info tagihan untuk QW. Lalu QW ini berisi array data dan 2 indeks, front dan rear QW. Lalu bisa masuk ke fungsi QW. Fungsi QW ini berisi buat QW kosong, IS kosong, IS penuh, tambah data, lalu tampil QW. Yaitu ini semua untuk membuat antrian kosong, cek penuh atau kosong, menambah data baru ke antrian, dan menampilkan antrian pelanggan. Lalu kita masuk ke bagian B-tree-nya. Di B-tree ini ada not B-tree dan B-tree, yang dimana digunakan untuk menyimpan ID pelanggan dalam struktur pohon B-tree di dalamnya. Yaitu ada konstruktor node, fungsi insert, split child, lalu ada traverse. Lalu ada penyimpanan ID pelanggan dilakukan dengan aturan B-tree. Lalu kita masuk ke graf BFS dan DFS saja langsung, karena untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini saya menggunakan matriks agensi. Pertama-tama representasi jaringan di sini untuk merepresentasikan jaringan gardu listrik. Matriks A menunjukkan sambungan antar gardu. Lalu BFS menggunakan QW atau Q dan DFS pakai stack atau D-stack. Lalu kita masuk fungsi BFS dan DFS-nya. BFS ini untuk menelusuri gardu mulai dari satu node dan melebar. Dan sementara DFS-nya ini untuk menelusuri gardu dengan pendekatan mendalam. Lalu kita masuk ke fungsi main-nya. Fungsi main ini membuat data pelanggan dan menghitung total bayarnya. 120 kali 144. 120 kali 1444 atau 1444. Nanti akan dijumlahkan dengan hasil
173.280. Lalu kita masuk ke rincian pembayarannya. Sini rincian pembayarannya untuk menampilkan informasi pelanggan. Lalu ada debitry dan D3. Lalu ada D3 insert, lalu ada data first. Semua ini untuk membuat pohon, Bitrim menyisipkan ID pelanggan, lalu menyetaknya. Lalu kita masuk ke D antrian, D QW, D buat kue kosong, D tambah data, D antrian, D tampil QW. Semua ini untuk membuat antrian kosong menambahkan data pelanggan dan menampilkannya. Lalu kita menampilkan gardu listrik. Jaringan gardu listrik menggunakan dua metode terap pesal, yaitu BFS, jaringan gardu listrik. Nanti akan menampilkan 1, 2, 4, 3. Lalu ada DFS, menampilkan gardu 1, 4, 3, 2. Lalu kita masuk ke runningannya. Lalu kita masuk ke runningannya yang pertama-tama di sini dia akan pada bagian ini program akan menampilkan informasi utama pelanggan. Itu ada nama pelanggan yaitu Dava dengan saya sendiri. Lalu menampilkan jumlah KWH-nya 120. Lalu sini akan menampilkan golongan yaitu B. Dan di sini ada tarif per KWH-nya. Per KWH-nya yaitu 1.444. Lalu ada total bayarnya 173.280. Itu pada bulan Mei. Pada bulan Mei. Lalu di sini sebenarnya ada perhitungannya 120 kWh dikali 1.444 dengan hasil 173.280. Lalu kita masuk ke data ID pelanggan atau di sini saya menggunakan Bitri. Pertama-tama data masuk dari depan. Oh, maaf, Bitri ini cocok digunakan untuk data yang terus-menerus bertambah karena bersifat dinamis dan efisien dalam pencarian. Lalu ketiga, antrian si pembayaran listrik. Data ini masuk dari depan dan keluar dari depan sesuai prinsip FIFO first in first out. Lalu kita masuk ke jaringan gardu listrik. Di sini saya menggunakan BFS. BFS ini menyebar secara melebar dari not awal. Itu gardu 1, gardu 2, gardu 3, gardu 4, gardu 3. Lalu kita masuk ke DFS-nya. DFS ini untuk menelusuri lebih dalam sebelum kembali naik. Yaitu gardu 1, gardu 4, gardu 3, gardu 2. Kesimpulannya dari saya yaitu program ini digabungkan dari beberapa struktur data penting di dalam satu sistem, yaitu ada struct atau kelas, pointer, menggunakan array, bittree, graph, BFS, dan DFS. Sekian dari saya dari program ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.